Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Dato Karma Palu. Perkenalkan, nama saya Nawab Syarif Sudarsono SSY, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2025 batch 1, program studi Fikih LPTK UIN Dato Karma Palu. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan atau penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan. Kelas 8 semester 2 bab 6 dengan materi umroh dan haji di MTS Al Khoir Ponorogo, Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik pada siang hari ini? Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah fikih. Baik, untuk mengecek keseluruhan atau keutuhan kelas kita, maka kita akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Bagi yang dipanggil namanya mengangkat tangannya dan mengucapkan hadir. Gani, Hafiz, Alif, Akmal, Fahmi, Fareza, Evandra, Rahima, Zain. Baik, alhamdulillah karena sudah kita bacakan absensi, maka Ustadz akan memberitahu sekilas tentang materi yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini ya. Kita akan belajar tentang haji. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang haji, alangkah baiknya dan tambah berkahnya kita awali dulu dengan berdoa bersama. Silakan Akmal maju ke depan, pimpin doa. Kita awali dulu dengan membaca surah An-Nas. Selanjutnya, mari bersama-sama kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darah, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjut ke pelajaran kita tentang haji. Sebelum kita mulai, kita akan persepsi dulu. Kalau dalam konteks Islamnya, apakah itu yang dimaksud dengan haji?
Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, perlu kita ketahui juga tujuannya untuk memperkenalkan kegiatan haji. Haji itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi semuanya harus mengetahui tentang haji, apa itu rukunnya, syarat-syaratnya, yang boleh dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan. Pelajaran yang pertama yang akan saya terangkan di sini adalah tentang syarat wajib dan sah haji. Bisa sambil dibaca bareng-bareng ya. Poin kelima ini adalah istitoah, artinya mampu atau berkuasa melaksanakannya. Sudah paham ya di sini? Syarat haji ada berapa? Ada 5. Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, istitoah. Nah, sekarang ada yang namanya haji fardu, ada yang namanya haji sunnah. Apakah itu haji fardu? Haji itu menjadi wajib ketika apa? Seseorang itu sudah mampu secara fisiknya juga masih sehat, masih seger, masih bugar, dan juga finansialnya cukup. Nah, sekarang ada haji sunnah. Haji sunnah adalah haji yang dilaksanakan lebih dari 1 kali sebagai bentuk keutamaan. Nah, sekarang wukuf. Wukuf artinya berhenti atau berdiam secara bahasa. Nah, kalau secara konteks haji, wukuf berarti berdiam di mana? Arafah. Ingat-ingat, dengan fokus pada perenungan, doa, pengampunan kepada Allah di padang Arafah. Untuk waktunya adalah 10 Zulhijjah. Selanjutnya, rukun haji. Haji yang pertama, rukun haji itu ada berapa? 6. Ihram. Apakah itu ihram? Niat untuk melaksanakan haji. Jamaah perlu memperhatikan tempat dan waktu mikotnya. Jadi wukuf di Arafah itu adalah rukun yang kedua. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Ifadah, tawaf ifadah. Usai wukuf, setelah kalian wukuf di padang Arafah, kalian kemana? Jamaah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali putaran. Ka'bah berada di sisi kiri badan jamaah. Jangan gini muternya, tapi seperti ini. Ka'bah berada di sisi kiri kita. Jamaah mesti suci dari hadas kecil dan besar. Putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, selanjutnya setelah tawaf, yaitu kita lanjut ke rukun yang keempat, yaitu sa'i. Apakah itu sa'i? Perjalanan 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Dari Sofa ke Marwa dihitung 1 kali, kemudian sebaliknya dihitung 1 kali. Marwah menjadi titik terakhir rambut. Jadi setelah proses haji selesai, masuklah kita ke proses tahalul. Minimal ditandai dengan mencukur 3 helai. Tapi biasanya orang-orang dibotak sekalian diniatkan untuk pembersihan diri. Yang terakhir, rukun terakhir adalah tertib ya. Tadi apa aja tadi? Yang pertama ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf, sa'i, tahalul, dan yang terakhir adalah tertib. Jumroh, ada yang tahu jumroh? Jumroh, melontar jumroh ula, wusto, dan akobah. Ada berapa tiang? Ketika di sana kalian akan menemukan tiang-tiang raksasa, gede banget. Ya. Tiang yang pertama namanya jumroh ula, yaitu jumroh pertama. Terus jumroh wusto, tengah, akobah terakhir, itu yang paling besar, setan yang paling besar, yang pernah dulu dilempar sama Nabi Ibrahim. Oke, jadi melempar jumroh itu ada 3 tempat, ula, wusto, dan akobah. Untuk tanggal ini, setiap lemparan berapa batu? 7 batu. Oke, lanjut.
Tahallul sudah tahu tadi, mencukur adalah ibadah haji, dan umroh adalah proses keluar dari keadaan ihram yang ditandai dengan mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Tahallul menandakan nih, ingat-ingat, tahallul menandakan seseorang telah selesai melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh dan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama ihram dan pulang kampung. Baru boleh pulang kampung setelah apa? Setelah tahallul. Oke, ingat ini. Kita pulang haji. Setelah pulang haji, itu dampak sosialnya apa? Maksudnya dampak sosial di sini? Efek setelah kita pulang haji itu apa? Yang pertama, memperkuat solidaritas dan kesatuan umat Islam. Setelah umat Islam di sana selama berapa hari? 40 hari itu bersama, pulang-pulang solidaritasnya akan lebih, apa yang dimaksud solidaritas? Kebersamaannya akan lebih kuat. Yang kedua, ingat-ingat nih, mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih baik. Yang awalnya kurang baik, setelah haji akan memotivasi kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan peran sosial dan kepemimpinan. Nah, setelah kita pulang dari haji, kita akan merasa lebih patut, cocok menjadi seorang pemimpin. Baiklah, materinya sudah kita sampaikan, maka selanjutnya kita akan membentuk 4 kelompok. Silakan. Udah, yuk dikerjakan bersama. Waktunya 5 menit. Silakan duduk. Baiklah, anak-anak, tadi sudah kita pelajari bersama apa yang dinamakan oleh haji dan kegiatan-kegiatan seputar ibadah haji. Kesimpulannya adalah haji wajib dilakukan oleh setiap umat manusia sekali seumur hidup. Seandainya masih mampu secara finansial, secara kesehatan, namanya haji sunnah, bukan lagi haji wajib. Tidak
tidak diwajibkan. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Contoh, demi berangkat haji kita menjual rumah, menjual mobil, menjual sapi, menjual semuanya. Udah habis, terus kita berangkat. Itu namanya pemaksaan. Boleh nggak? Tidak boleh. Namanya juga bagi yang mampu. Seandainya belum mampu, maka teruslah berdoa agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita, pelajaran fikih hari ini tentang bab haji. Semoga apa yang sudah kita pelajari semuanya dapat memahaminya, dapat menerimanya dengan pemahaman yang maksimal, dan semoga kita semua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allahumma amin. Cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.